Heho Pop gengs. Jadi orang kaya dengan berbagai aset yang mentereng bisa beli ini itu dalam sekejap mata, bisa jadi impian banyak orang. Kebayang dong, gimana enaknya jadi sekaya Elon Musk yang bisa beli Twitter segampang beli siomay. Padahal duit yang digelontorkan Elon itu sampai 635 triliun rupiah. Wow, duit segini dipakai beli siomay, dapat berapa banyak ya? Bicara mengenai pengusaha kaya, gak semua hidupnya enak terus-terusan kok. Karena namanya bisnis kan, gak selalu moncer. Ada juga yang macet, bahkan beberapa dari mereka harus ngalamin kebangkrutan. Ada yang terus terpuruk dan ada juga yang berhasil bangkit. Contohnya aja Kanye West yang jadi suami dari artis kontroversial Kim Kardashian. Adalah sosok pria yang berhasil bangkit dari kebangkrutan. Di masa jayanya sebelum sekarang, Kanye ini mendapatkan kekayaan pertamanya lewat karir bermusiknya. Gak tanggung-tanggung, pada tahun 2014 harta bersih dari Kanye West mencapai 30 juta US dollar atau 441 miliar rupiah karena penjualan albumnya yang gila-gilaan. Beberapa album terlarisnya adalah Graduation yang rilis tahun 2007 dengan penjualan 6 juta kopi dan Watch the Throne yang rilis tahun 2011 sampai 5,5 juta kopi. Namun sayangnya di tahun 2015 Kanye West disebut bangkrut setelah keberhasilan berbagai albumnya. Bayangin aja, utangnya pada saat itu mencapai 54 juta US dollar atau 795 miliar rupiah. Utang ini dikarenakan investasinya di brand fashion milik Yeezy. Oh iya, karena utang ini juga kayaknya pernah viral nih karena minta bantuan Mark Zuckerberg untuk ngelunasin utangnya. Bedeh, ngeri juga ya minta bantuannya. Cahaya terang pun baru didapatkan oleh Kanye West setelah brand fashion miliknya meledak, Yeezy, yang menjadi tren anak muda di Amerika utamanya di sektor sneaker yang bekerja sama dengan brand besar seperti Adidas dan juga Nike. Nah, hasil dari beragam kolaborasi dan tren yang ditimbulkan, pada tahun 2002, Yeezy menembus penjualan hingga 3 miliar US dollar atau 44,1 triliun rupiah. Nah, dengan uang ini Kanye West berencana membuat kota mandiri yang bernama Yeezy City. Emang ya, keinginan orang kaya nggak ketolong. Oke, selanjutnya ada sosok Thorbjørn Olesen. Salah satu dari 50 orang terkaya di dunia yang tentu aja punya uang yang nggak bisa kita bayangkan. Pria ini dikenal sebagai pengusaha ulung di Islandia. Namun tahun 2002 kemarin, si Thor menjual perusahaan minuman kerasnya di Rusia pada brand ternama Heineken dengan harga 100 juta US dollar. Atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Nah, uang inilah yang kemudian digunakannya untuk membeli 46% saham dari bank Landbanski di Islandia dan juga mendirikan beberapa perusahaan. Sayangnya, jadi pengusaha itu nggak selalu cuan. Pada tahun 2008 kemarin, Thor dinyatakan bangkrut saat bank miliknya di Islandia gagal bayar utang yang mencapai 10 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun rupiah. Banyak amat bang. Utang mengerikan ini didapat Thor dari ekspansi besar-besaran banknya yang gagal total. Bahkan saking gagalnya, bank tersebut menjadi salah satu penyebab dari krisis yang terjadi di Islandia hingga tahun 2011. Hidup dari Thor baru berbalik saat krisis ekonomi Islandia berakhir. Nah, di tahun 2012, banknya kembali aktif dan terus berkembang. Akhirnya, sekarang dia tercatat sebagai salah seorang pria terkaya di dunia dengan kekayaan 3,5 miliar US dollar atau 51 triliun rupiah. Oh iya, cerita bangkit dari Thor ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi keluarga mereka. Iya, karena kakeknya yang bernama Thor Jensen, yang juga merupakan pengusaha, pernah 2 kali bangkit dari kebangkrutan. Wes, bicara tentang miliarder bangkit dari bangkrut, kita juga nggak boleh lupa dong dengan petinju kawakan Mike Tyson. Di masa jayanya, petinju dengan julukan leher beton ini adalah salah satu yang paling mahal. Bayangin aja dalam sekali tanding, pria ini bisa dibayar 30 juta US dollar atau 439 miliar rupiah untuk satu pertandingan. Makanya, wajar kalau pada saat itu kekayaan bersih yang dimilikinya menembus 685 juta US dollar atau 10 triliun rupiah. Nah, dengan uang sebanyak itu ternyata gak hanya menjadi berkah bagi Tyson,
tapi juga bisa menjadi bencana yang sangat besar. Kekayaan yang luar biasa itu memberinya kebiasaan berfoya-foya, mulai dari beli rumah mewah, mengoleksi mobil sport, hingga mengadakan pesta super meriah. Bahkan pesta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30, dia sampai ngabisin 5,8 miliar rupiah dalam satu malam. Oh my god. Gimana? Nggak ngotak kan foya-foyanya? Nah, karena kebiasaan nggak ngotak tadi, akhirnya pada tahun 2003, Mike Tyson dinyatakan bangkrut total dengan hutang hingga 342 miliar rupiah. Jadi hidupnya asli dibalik dari kaya pol, langsung minus pol. Kondisi ekonomi buruk yang dialami Mike Tyson bahkan gak bisa diselamatkan meskipun dia kembali naik ke ring tinju. Hal ini disebabkan bayarannya udah gak sebesar saat dia dalam kondisi masih prima. Nah, kondisi ekonominya itu baru membaik saat negara bagian California, Amerika Serikat melegalkan ganja. Di sini kemudian menjadi inspirasi bisnisnya. Langsung deh tuh, si leher beton ini membuat ladang ganja seluas 420 hektar yang kini menghasilkan 500.000 US dollar atau 7 miliar rupiah dalam sebulan. Emang sih jualan ganja ini menambah deretan kontroversi dari Mike Tyson. Tapi yang namanya hidup mah semua harus dijalanin. Oke, dari tadi kita bahas yang di luar negeri, di Indonesia ternyata ada juga loh sosok kuat yang bangkit dari kebangkrutan. Salah satu yang paling terkenal adalah Yusuf Hamka yang sering bagi-bagi duit dan terkenal sangat dermawan. Dari kisah hidupnya, Yusuf Hamka yang merupakan keturunan Tionghoa memang sudah memiliki hobi berdagang. Saat berusia 15 tahun, dia sudah mulai berdagang es mambo dan juga gorengan. Alasannya simpel, supaya punya duit jajan lebih. Nah, dari pengalaman kecilnya ini, Yusuf Hamka punya obsesi untuk jadi orang kaya. Akhirnya, di tahun 1990-an, semua usahanya untuk menjadi orang kaya terbayar lunas dengan kepemilikan pabrik kayu lapis di Samarinda dengan ribuan orang pekerja. Pokoknya saat itu hidupnya mantap bet, nggak pakai rem. Sayangnya, Yusuf Hamka dapat sentimen dari pemerintah, utamanya Kementerian Kehutanan. Yusuf Hamka dinilai tidak membayar biaya reboisasi sebesar 10 US dollar per kubik kayunya. Peristiwa nggak bayar ini terjadi karena Yusuf nggak percaya dengan Kementerian Kehutanan yang sering tersandung kasus korupsi karena dana reboisasi. Nah, karena nggak patuh ini, perusahaan Yusuf Hamka pun tutup dan harus nganggur selama 14 tahun. Jadi, dari yang nggak pakai rem, hidupnya langsung stop total. Kehidupan pria mualaf ini baru membaik saat dia memulai jadi calo properti. Entah itu tanah, rumah, bahkan juga mobil. Hidupnya pun berangsur membaik hingga sekarang dan dia jadi Sultan Tol Indonesia lewat PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk. Perusahaannya mengelola beberapa ruas jalan tol yang dimiliki Yusuf Hamka di Jabodetabek hingga Bandung. Sebagai gambaran nih, investasi yang dikeluarkan untuk membangun jalan tol adalah 700 miliar rupiah per kilometer. Jadi bisa kebayangkan seberapa besar modal yang dimilikinya, sekaligus berapa cuan yang dipanen tiap harinya. Tapi kira-kira kalau bapak ini lewat tol bayar gak ya?